Halo Gemini, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Gemini, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Gemini, hari ini kita mengangkat judul yaitu mengejutkan, sesuatu yang akan segera terungkap. Oke Gemini, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Gemini bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin, ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Gemini, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Two of Crystals. Kartu kedua. Di sini ada Seven of Acorns. Kartu ketiga. Di sini kita punya Four of Feathers. Kartu keempat. Di sini ada Seven of Crystals. Kartu kelima. Di sini kita punya Knight of Shells. Dan kartu yang keenam, di sini ada Knight of Crystals. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya The Wheel of Fortune. Oke, kita Gemini, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Mengejutkan, sesuatu yang akan segera terungkap. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita memiliki The Wheel of Fortune. Nah, ini adalah sebuah kesempatan. Kesempatan kembali muncul. Ya. Kesempatan perubahan yang baik akan segera terjadi. Ada keberkahan, ada keberuntungan kembali yang akan terjadi pada kehidupanmu. Setelah kamu melewati begitu beratnya, begitu sulitnya, kenyataan-kenyataan yang baru-baru ini terungkap. Ya. Kamu ketahui bahwa ada kebenaran yang terbongkar baru-baru ini, yaitu kebusukan, kebohongan, manipulasi, pengkhianatan yang terjadi pada kegiatan-kegiatan yang kamu lakukan. Pada hubungan-hubungan yang kamu jalani saat ini. Dan beberapa dari kamu mengalami pengkhianatan pada hubungan asmara. Oke, nah sehingga di saat kebohongan dan kebusukan ini terbongkar, akhirnya kamu mampu menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah. Membuktikan siapa yang benar, siapa yang melakukan kesalahan. Sehingga di saat kebohongan mereka ini terbongkar, oknum-oknum yang toksik ini akhirnya malu sendiri. Nggak memiliki muka lagi di depan kamu ataupun di depan yang lainnya. Sehingga dia memutuskan untuk pergi. Untuk menghilang, untuk tinggalkan kegiatan-kegiatan yang telah dia buat begitu banyak kemunduran karena perbuatan yang tidak baik yang dia lakukan. Oke, tetapi ada poin penting di sini. Ada hal positif yang dapat kamu ambil. Karena apa? Karena lingkunganmu saat ini yang ada di kegiatan-kegiatan hanyalah tersisa orang-orang yang baik, orang-orang yang positif. Sehingga kamu mampu merelakan, mengikhlaskan apa yang sudah terjadi, apa yang sudah hilang, dan apa yang sudah pergi. Tentunya kita akan bisa cari kembali, dapatkan kembali. Tentunya dengan usaha, dengan berjuang, dengan menata kembali. Nah, dengan kamu mampu menata kembali dan lingkungannya sudah nyaman, orang-orangnya sudah saling support, maka akan banyak kemajuan pada kegiatan-kegiatanmu kembali. Ya, pada hubungan pertemanan, hubungan antara kamu dan partner, hubungan antara kamu dengan rekan-rekan di kegiatanmu. Ya. Memang beberapa ada yang pengkhianat. Ada yang selalu memiliki karakter yang kata orang bilang bermuka dua. Jadi di depan kamu lain, di depan orang lain.
Nah, jadi dia selalu cerita ini keburukan kamu. Selalu cari kesalahan kamu. Dan pada akhirnya terbukti apa yang diungkapkannya, apa yang diceritakannya tentang dirimu itu terbukti tidak benar. Tidak ada kebenarannya. Sehingga mereka mulai merasa malu, merasa bersalah pada kamu dan pada lingkungan, pada orang-orang yang dia ceritain kebohongan ini. Akhirnya dia mundur dengan sendirinya, pergi menghilang begitu saja. Dan hubunganmu menjadi kembali nyaman. Menjadi kembali sangat hangat dan saling support, saling mendukung. Nah, hal inilah yang akan mempermudah kamu, yang akan membuat kamu semakin bersemangat di dalam menjalani hari-harimu kembali. Makanya di sini tergambar ada change, ada perubahan baik. Nah, jadi dengan kembalinya tertata kehidupanmu menjadi lebih baik, akan ada penghasilan, akan ada pemasukan yang kembali stabil. Dan pemasukan yang stabil inilah yang kamu manfaatkan untuk memberi, untuk berguna, untuk membantu siapapun, bahkan untuk membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi. Oke, dan beberapa dari kamu memang telah terjadi pengkhianatan di dalam hubungan asmaramu karena pasanganmu menghadirkan orang ketiga, karena pasanganmu memilih jalan lain, karena pasanganmu memilih untuk tinggalkan kamu demi hal-hal lain yang ada di dalam pikirannya. Tetapi kamu bisa ikhlas dan menerima. Karena apa? Karena kamu mengerti dan sadar. Berarti hanya sampai di sini perasaannya terhadap kamu. Berarti dia hanya ingin enaknya aja, senangnya aja. Di saat kamu sukses, di saat kamu maju, dia nempel. Di saat kamu terpuruk, di saat kamu sulit, dia justru pergi. Oke, tetapi dengan ikhlasnya kamu merelakan dia pergi dengan pilihannya sendiri, bukan tidak mungkin suatu hari nanti kamu akan dapatkan ganti yang jauh lebih baik dari mantanmu saat ini. Oke, jadi itulah beberapa kebenaran yang terungkap, ya, meskipun pahit, meskipun sulit, ya, meskipun membuatmu sempat dalam keadaan terjepit. Tetapi dengan begitu, kamu mampu kembali menata kehidupan. Kamu mampu kembali memperbaiki apa yang sudah rusak, apa yang sudah hancur. Dan bukan tidak mungkin kesuksesan dan kebahagiaan akan menantimu di depan perjalananmu nanti. Oke ya, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Two of Crystals. Nah, ini adalah sebuah adaptasi, ya, ada adaptability yang sangat baik, ya, yang kamu miliki. Jadi kamu mampu beradaptasi, ya, dari situasi yang buruk, ya, mulai berangsur membaik dan situasinya menjadi lebih baik saat ini. Nah, jadi kamu selalu menempatkan dirimu pada porsi yang tepat. Jadi di saat kamu dulu dibohongi, ya, dikhianati, ditipu begitu ya, kamu berusaha untuk menerimanya karena kamu yakin apa yang hilang dan apa yang pergi dari dalam hidupmu itu hanyalah sebuah titipan, dan titipan ini bisa diambil kapan saja oleh Sang Pencipta. Tetapi kita kan masih bisa mencari kembali, mendapatkan kembali, tentunya dengan usaha, dengan perjuangan, dengan komitmen untuk benar-benar bisa mendapatkan kembali apa yang kita inginkan. Makanya di sini juga tergambar balance, ya. Ada keseimbangan dari caramu berpikir, caramu bersikap, caramu menganalisa, ataupun caramu memutuskan dan menilai hal-hal penting yang terjadi di dalam kehidupanmu saat ini dari sudut pandang yang benar. Oke, sehingga sedikit demi sedikit kehidupanmu, keadaan, dan situasi menjadi lebih baik setiap harinya. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Seven of Acorns. Nah, jadi ini adalah yang menggambarkan bahwa kamu semakin tangguh, ya, semakin memiliki jiwa yang kuat dan kokoh. Kenapa? Karena di sini tergambar stamina, ya. Kamu mampu
beradaptasi, mampu melewati berbagai macam permasalahan, berbagai macam tekanan, ya, berbagai macam bentuk determination, ya, yang terjadi di dalam kehidupanmu, kamu lewati dengan sangat baik. Sehingga, ya, kebohongan, pengkhianatan akhirnya terungkap, akhirnya hilang dengan sendirinya. Karena malu, karena nggak punya muka lagi. Mereka-mereka yang toksik ini pergi. Dan yang tinggal hanyalah orang-orang yang tepat, lingkungan-lingkungan yang positif. Makanya di sini tergambar ada rasa puas, ada rasa senang yang kamu rasakan karena kehidupanmu, lingkunganmu, ya, tempatmu berkegiatan itu benar-benar sudah jauh dari kebohongan, dari perbuatan buruk, dari manipulasi-manipulasi yang sebelumnya dilakukan oleh mereka-mereka yang nggak benar ini. Nah, jadi dengan begitu, kamu akan semakin mampu, semakin tangguh, semakin kuat di dalam menjalani hari-harimu. Ya, makanya ini menggambarkan sebuah stamina. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Four of Feathers. Nah, jadi akan ada kebahagiaan dan akan ada kesejahteraan. Nah, jadi setelah kamu mampu menata kegiatanmu kembali berjalan dengan baik, bahkan lebih maju daripada sebelumnya, ditambah lingkungannya sehat, hubungannya harmonis antara kamu dan lingkungan kegiatan, gitu, antara kamu dan sahabat, antara kamu dan rekan, begitu ya. Setelah hubungannya nyaman, maka kamu akan terus bersemangat di dalam membawa keadaan di dalam hidupmu menjadi lebih baik setiap harinya. Dan pada akhirnya inilah yang akan meningkatkan penghasilanmu, meningkatkan finansialmu, sehingga akan membuat hidupmu lebih sejahtera. Nah, dengan sejahteranya kehidupan kamu, maka kamu akan mampu membantu orang lain, berguna bagi sesama, dan membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi. Makanya juga tergambar ada kebahagiaan di sini. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Seven of Crystals. Nah, jadi ini adalah sebuah kesabaran, ya. Sabar untuk melewati proses, sabar untuk melewati begitu banyak rintangan, tetapi ada hasil yang manis, hasil yang baik menantimu di depan perjalananmu. Nah, jadi di saat kamu benar-benar mampu ikhlas, mampu rela, tulus di dalam menjalani apapun yang terjadi, apapun yang kamu dapati, sehingga jalan-jalan terang mulai terbuka untuk dirimu. Ya, di sini ada option, ada pilihan, ya, untuk hidupmu kemana. Kamu pilih mau ke arah mana tujuan hidupmu. Nah, tentunya dengan option yang beberapa ini, tentunya kamu akan pilih option yang terbaik untuk hidupmu agar berkembang lagi, agar bahagia lagi, agar maju lagi. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Knight of Shells. Maaf ya. Nah, jadi ini adalah prinsip ya. Kamu memegang prinsip harus benar-benar mampu menjaga sikap, menjaga perkataan, menjaga cara-cara bekerja sama, berteman, bersahabat agar tidak melukai dan menyakiti hati orang lain. Terlebih merugikan orang lain. Karena apa? Karena kamu tahu nih betapa sakitnya, betapa kecewanya jika kita dirugikan, jika kita dikecewakan, jika kita dikhianati. Makanya ini kamu tidak ingin terjadi lagi pada orang-orang yang ada di sekitarmu, terlebih ini terjadi oleh dirimu. Makanya di sini tergambar kehati-hatian, kewaspadaan. Nah, jadi dengan sikapmu yang seperti ini, tentunya kamu akan semakin charming, akan semakin bersinar, kualitasmu akan semakin terlihat dari orang-orang yang ada di sekitarmu. Jadi mereka semakin menghargaimu, semakin mengagumimu. Nah, pesona inilah, aura inilah nantinya, ya, yang beberapa dari kamu akan membuat kamu menemukan kembali seseorang yang jauh lebih baik daripada pasanganmu yang hianatimu saat ini. Oke, dan ini juga menggambarkan sebuah kesabaran. Ada passion di sini ya. Kamu sabar, kamu tekun ya. Ibaratnya burung flamingo ya. Ini kan burung flamingo ya.
Burung flamingo itu mencari makanannya, yaitu seekor ikan. Dia dengan begitu sabar, begitu tenang berjalan di atas air. Ketika dia melihat target, di saat itulah dia akan tancapkan paruhnya untuk menangkap target tersebut. Tetapi jika dia gegabah, tidak sabar, ya, jalannya acak-acakan, maka targetnya akan pergi, akan lari, akan berenang, menghilang. Nah, makanya di sini tergambar mungkin ini menjadi salah satu faktor kesabaranmu yang menentukan kesuksesan dan kemajuanmu saat ini. Oke ya. Kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Knight of Crystals. Nah, jadi ini adalah yang menggambarkan seperti yang tergambar di kartu kita yang berapa tadi? Yang ketiga ya. Yang kedua ya. Nah, sama nih. Ada endurance di sini, ada ketahanan. Ada ketangguhan ya di dalam dirimu setelah melewati begitu banyak permasalahan, begitu banyak tekanan, begitu banyak hal-hal buruk yang terjadi di dalam hidupmu, sehingga membuat kamu lebih berpengalaman, lebih memiliki pelajaran yang baik untuk melangkah ke depannya. Ya, layaknya seekor onta. Onta mampu bertahan ya pada gurun pasir yang begitu tandus dan kering. Tetapi dia tetap bertahan, memiliki stamina, memiliki ketahanan ya untuk bisa beradaptasi hidup di sana. Nah, jadi inilah yang menggambarkan endurance. Berarti kamu memiliki kemampuan yang lebih baik lagi untuk menjalani hari-harimu agar menjadi lebih baik lagi. Oke ya. Saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Gemini sahabatku, dan semoga temanku Gemini ya benar-benar akan mampu membalikan keadaan menjadi lebih baik, akan mampu menjadi versi terbaikmu, dan akan mampu kembali mengangkat kehidupanmu, mengangkat derajatmu, juga membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi. Walaupun kamu telah melewati begitu banyak kenyataan pahit, begitu banyak kebohongan, begitu banyak manipulasi, tetapi hal itulah yang pada akhirnya membuat kamu lebih tangguh, lebih kuat di dalam menjalani hari-harimu. Dan bukan tidak mungkin kebahagiaan dan kesuksesan akan segera kamu raih di dalam hidupmu kembali. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.